Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Fadia Ramadhanain. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep daktilitas pada struktur bangunan untuk memenuhi mata kuliah mekanika bahan. Sebelumnya saya akan mereview materi tentang daktilitas. Jadinya berdasarkan konsep desain bangunan tahan gempa yang berlaku saat ini, struktur bangunan tahan gempa harus terbuat dari sistem struktur yang berperilaku ductile. Dan jadi perilaku ini itu penting, karena saat pelelehan elemen struktur terjadi, maka terjadi pula peresapan energi gempa oleh struktur. Jadi itu pada saat terjadinya gempa, daktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun telah berada pada ambang keruntuhan. Jadi dapat dilihat dalam ilustrasi seperti di samping bahwa di sini ada perbedaan sebuah gedung dengan struktur datar dan sebuah gedung menggunakan struktur getas. Maka saat adanya gempa atau pergerakan bangunan relatif atau ke dasar itu yang menggunakan struktur ductile akan tetap berdiri kokoh, sedangkan yang menggunakan struktur getas sudah runtuh. Nah, di sini dapat dilihat untuk sendi plastis permodelannya seperti ini. Untuk struktur dengan daktilitas tertentu, itu akan memungkinkan terjadinya sendi plastis secara bertahap pada elemen-elemen struktur yang telah ditentukan. Dan dengan terbentuknya sendi plastis ini, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima itu akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Jadi semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Di sini dapat dilihat untuk kolom beton yang getas dan kolom beton yang detail. Jadi untuk kolom beton ini digunakan karena merupakan sebagai faktor kunci dalam kekuatan bangunan beton. Di sini ada perbedaan yang signifikan bahwa kolom yang getas itu tidak ada sengkang, namun di kolom beton yang ductile itu diberikan sengkang pada kolomnya itu lebih banyak. Dan untuk tulangannya sendiri di sini tuh jarang, namun di kolom beton yang ductile sangat banyak karena untuk mempertahankan beton saat terjadinya goncangan. Di sini ada pendetailan desain tulangan. Ini adalah contoh pendetailan desain tulangan yang kurang kuat. Maka tulangan baja dapat dengan mudah bengkok saat terjadinya goncangan. Sedangkan untuk pendetailan desain tulangan yang lebih kokoh, di sini ada sebuah sengkang yang dibengkokkan, maka saat sengkang dibengkokkan 135 derajat itu untuk menjaga agar tetap terikat saat terjadinya goncangan. Untuk sebuah studi kasus di lapangannya, saya menggunakan suatu gedung dengan 10 lantai yang berfungsi sebagai perkantoran dengan menggunakan faktor keutamaan I sebesar 1 menggunakan SNI 2002B dengan model gedung tanpa basement dengan idealisasi model tumpuan jepit. Untuk masing-masing bentang arah X dan Y-nya itu 24 meter. Tinggi lantai dasar adalah 4 meter, selanjutnya tinggi lantai 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya sampai ke lantai 10 itu sama, yaitu 3,6 meter. Untuk mutu betonnya sendiri digunakan FC aksen sama dengan 30 megapascal. Mutu baja tulangan longitudinal FY sama dengan 400 megapascal. Mutu baja tulangan untuk sengkang FYS pada balok itu 240 megapascal dan pada kolom FYS sama dengan 400 megapascal. Untuk tebal pelatnya sendiri 120 mm dengan beban sebesar 250 kg per meter kuadrat. Beban hidup pelat lantai 250 kg per meter kuadrat serta beban hidup pelat atap 100 kg per meter kuadrat. Jadi di sini sebuah denahnya dan dimodelkan 3D seperti gambar di samping.
Untuk analisisnya sendiri, kita menggunakan metode spektrum kapasitas ATC 40. Diperoleh beban dorong sebesar 0,218 meter dan VT sama dengan 4.772 no, maaf, VT-nya sama dengan 370472,03 kg dan waktu getar alami efektif itu sebesar 3,789 detik. Dengan menggunakan percepatan gempa El Centro 1940, Pacoi Madam 1971, dan Bucharest 1977 dengan tingkat gempa yaitu beban gempa rencana, nilai maksimum rotasi sendi plastis yang terjadi pada elemen bala untuk model struktur dengan beban gempa El Centro dan beban gempa Pacoima relatif sangat kecil, yaitu sebesar 0,005 dan negatif 0,005. Sedangkan untuk model struktur dengan beban gempa Bucharest, maksimum rotasi sendi plastis itu hampir mendekati batasan maksimum, yaitu sebesar 0,025. Untuk sendi plastis, terbentuk pertama kali pada peralihan 0,086 meter, dan peralihan maksimum yang terjadi sebesar 0,515 meter. Maka nilai daktilitas peralihan aktual struktur dapat dihitung sebesar mu delta sama dengan 5,9884. Maka kesimpulan dari analisis tersebut yaitu dengan merapatkan jarak spasi sengkang pada daerah sendi plastis kolom, itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas beban lateral yang bekerja pada kolom. Sehingga kekuatan kolom akan bertambah seiring dengan meningkatnya beban lateral yang bekerja pada kolom. Nah, mungkin sampai di situ pemaparan mengenai analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.